itu merugi. Tapi rahimahullah di sini Abdullah Haddad gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'allahu ta'ala fa idza ra'aita al-'alim fi hadha zaman yaf'alu shay'an aw yatrukuhu mimma yajhalu qawmuhu haqqan aw batilan fala tattabi bi mujarrad ru'yatahu fil fi'l aw tark hatta tas'alhu an wajhi dhalika fi syar'i wa hukmihi fi din. Sampai situ benar ya. Lalu Abdullah Haddad mengatakan ini di zaman beliau, apalagi di zaman kita sekarang. Kadang-kadang kita minta maaf, bingung bedakan ustadznya dan ustadzan. Ya, kiainya atau kiai-kiainya. Kalau casing ini bisa ditunjukkan. Kita sudah sering nyampe sama aku, minta maaf ya. Kadang-kadang guru hadroh panggil ustadz ditanya hukum. Maaf, hafid Quran belum tentu paham dia tentang hukum syariat kalau tidak belajar. Tapi kadang-kadang mentang-mentang kalau tidak hafid Quran, ngimami sholat, langsung ditanya tentang hukum-hukum syariat. Kadang tidak ngerti dia. Bahkan yang lebih mirip tentang hukum sholat dewek, seharusnya dia sangat paham, tidak paham, ditanya, tidak baca nyawa pasti tidak bisa. Kami misalnya, kami paham kan sebagian ilmu agama, tapi ada bagian-bagian tertentu kamu tanya kami tidak paham. Jadi jangan salah tanya, apalagi kepada orang yang sebenarnya bukan. Karena bekasi mau mempendek gitu, ini sama mobil zikir kita tasbih berjumpa. Tapi maaf dia batal berbeda tahu. Apalagi bab hukum pernikahan, macam tadi contoh nih. Kalau orang kita mengatakan kutalak kau. Nah, jatuh talak satu tiga. Jangan masih Jawa. Ini ada kaidahnya, ditanyakan makhluk kejadiannya. Jangan langsung lepas jawab baik. Jadi nak paham ilmunya. Di sini mereka mengatakan, idza ra'aita al-'alim fi hadzal zaman, kau kalau melihat ada orang alim, ini orang alim yang memang benar-benar alim. Memang kita tahu ustaz ini mondok, dan kita tahu mondok ini memang mondok. Maaf ikhwan, maaf. Banyak bawa mondok tak ada mondok. Balik langsung tak panggil ustaz. Tiap pagi tukang digebuk dari pondok. Mayang males, kelas tak belajar, tidur di halako. Kadang-kadang berhenti juga, bukan lolos. Balik ke sini, panggil ustaz, jadi ustaz itu. Ya, kita tidak menghalangi, tapi hati-hati jangan sampai kau menyesatkan Allah. Kadang-kadang dia tidak ngerti apa. Semua bukan jadi khotib Jumat. Belum pernah tahu belajar, dia belum nyampe bab khotbah Jumat dia nih. Pas khotbah Jumat masih ngapain? Tanggung jawab kamu pengurus masjid, hati-hati. Jangan sembarangan. Nah, yang ada mengatakan idza ra'aital 'alim, kalau kau lihat ada orang alim, jelas-jelas alim, beritahu ini ustaz ini ada memang alim. Ustaznya dia belajar. Bahkan nyambung lagi sampai keluar. Aku tahu gurunya siapa-siapa, awak kita belajar tuh. Bukan cuma mustami, bukan cuma dengar kamu dengar ini, memang belajarnya. Orang itu alim fi hadzal zaman, di zaman dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Mimma yajhalu qawmuhu haqqan aw batilan. Dan kita tidak tahu ini digawekan dan ini tidak digawekan, apa hukumnya. Cuma yang gawekan orang alim. Ya, macam sekarang banyak kejadian kemarin. Contoh kejadian yang model syarikat-syarikat yang tidak jelas, yang katanya musyarakah. Ya, ada yang mudharabah, istilah-istilahnya tadi itu, kerja sama, tanam modal, hasil dibagi. Banyak yang di keluarga di bank-bank syariat ini bagi hasil katanya bagi hasil itu ikhwan ada cara. Ketika hasil besar bagi besar, ketika hasil kecil bagi kecil. Ketika kati hasil tidak kati dibagi. Tapi kalau itu melok bagi hasil yang ada di bank-bank ini, itu tetap dapat terus. Kalau itu yang minjem duit sama bank yang katanya syariat itu, ya walaupun saya tidak katakan di bank syariat itu semuanya masih salah, tak banyak benarnya. Cuma ini yang kesalahan ya kan. Kita minjem duit untuk buka usaha, katakanlah 10 juta. Setelah diselidiknya dia toko kita usaha kita bla bla bla, di targetnya sudah, penghasilan bapaknya berapa biasanya? Ya kalau penghasilan aku sebulan itu bisa dapat sekitar 5 juta lah, katakanlah 2 juta pemasukan. Minjemlah kita 100 juta, minjem 100 juta bisa.
penghasilan kita katakan sebulan dapat 5 juta. Sudah, kalau begitu Bapak setiap bulan nanti kembalikan modal asli sebulan 10 juta, pinjam 100 juta plus 2,5 juta dari bagi hasil keuntungan. Memang seperti itu aslinya, tapi tidak sampai situ. Kalau orang yang bagi hasilnya, ketika keuntungan kita mendapatkan 20 juta bulan itu, harus bagi hasilnya sama 10, tapi tidak, kita menjadi 2,5 tuh. Kita cuma menjadi 2,5 karena dipatok cuma 2,5 tadi, padahal kita untungnya lebih besar. Oke lah itu kita untung, tapi saat kita sebaliknya, kebetulan bulan itu sepi pasangan, keuntungan tidak mencapai 5 juta, tadi 5 juta tetap 2 kan, untung cuma 1 juta, uang bank memang 2,5, tetap minta 2,5 dia, padahal kita untung cuma 1 juta. Bahkan ketika kita tidak ada untung, dia tetap minta tambahan 10 juta modal yang harus dikembalikan plus 2,5 juta keuntungan usaha. Dia tidak peduli. Nah macam ini apa jalan syariat? Tidak menjalani syariat. Ya. Nah kita nak tahu. Dulu pernah kejadian, ini sudah lewat, sudah lama, sudah pernah buka lagi cerita ini. Jadi si pihak perusahaan ini pintar plus licik, akhirnya bubar alat kerjaan. Dia buka sistem seperti itu, nanam karet, modal tambah masuk. Pokoknya setiap bulan dapat sekian uang yang bayar nanam ini. Padahal naik turun itu boleh saja terjadi. Subhanallah, hanya ada ustaz-ustaz memprotes, oh ini tidak benar caranya ini. Kami ini pengen melok juga, tapi cara macam ini tidak benar. Kita harus luruskan. Harus persentasenya tergantung berapa untung, berapa rugi. Kalau rugi bagi rugi, untung bagi untung, sekian persennya. Hanya kalau ustaz-ustaz tegal dia nurut. Sudah diluruskannya, hanya ustaz-ustaz kita melok masuk. Karena uji kita ini apa ya, prospek dapat untung ini besar, boleh maju. Sudah dia untuk pensi ustaz-ustaz diluruskannya sistem dari benar, tapi di luar itu keuntungan ini lebih kecil kalau yang aslinya. Kalau yang asli itu uang dapat untung lebih besar, tapi setelah diluruskan oleh guru-guru kita statis kita, keuntungan itu tetap ada tapi tidak seperti yang tadi, cuma sah. Yang tadi tidak sah, untungnya besar. Banyak tertarik pengen melok, banyak kan untungnya besarnya. Sementara ini kalau sudah diluruskan untungnya tidak besar, tapi ada untung. Itu pun kadang-kadang sisip buntung. Nah, sudah jadi Ustaz Amelo banyak, Ustaz Suki, Ustaz Muhammad, Ustaz Ali, Ustaz Abdul misal dijualnya apa yuk, jatuhi Ustaz melok kalau gitu. Yang dijualnya Jawa kamu tuh lah, bukan Jawa yang sudah dibenahi. Dijual pas nanya Ustaznya, emang Ustaz Melo? Iya, kami Melo. Ustaz juga lupa dia tahu kan Melo itu sistem baru. Jadi Melo tahu banyak sistem yang salah tadi. Nah, kalau kita nyimak macam tanyo, kalau hadap bertanyo, pasti kita perlu masalah halal dan haram. Kalau sekedar masalah fadhail a'mal, masalah sunnah Nabi, mungkin tak perlu lah. Walaupun sebetulnya kita tanya lebih afdal. Tapi kalau sudah bab halal dan haram, sah dan tidak sahnya suatu ibadah, batil atau tidak batilnya suatu ibadah, harus kita tanya. Ketika kita tidak jelas ini nih, ngapa digawe ke alasannya apa dalilnya, kenapa mungkin logika kita katakan tidak boleh, atau sebaliknya kenapa tidak digawekan, padahal ini suatu yang baik. Kita perlu bertanya sama orang alim. Kalau memang itu yang melakukan orang alim, jelas. فإذا رأيت العالم في هذا الزمان يفعل شيئا أو يتركه مما يجهل قوله حقا أو باطلا فلا تكتفي بمجرد رؤيته في الفعل أو تركه. Maka tidak cukup kau cuma melok-melok baik, tidak cukup itu ada. Hatta tas'al anhu wajh dzalik, sampai kau tahunya, tanya ngapo macam itu. Ya, bisa contoh nih, lebaran haji dan apa lagi kejadian kan, tapi kadang-kadang kamu. Jadi pas sudah nempatkan lading, tukang jaganya belum sempat ucap Bismillahirrahmanirrahim, sapi ini sudah maju lah di kawannya megang kaki, maju ya, tidak ucap Bismillah lagi dia, tidak ucap Bismillahirrahmanirrahim. Kiai itu tegas itu, sudah selesai, oke sah. Orang lain bingung, apa sah itu dalam Bismillah?
Kita kan ragu nih, sapi punya kita loh nih, sapi punya kita nih. Mak mana nih? Tahu aku kalau nyembelih tak baca Bismillah tuh bangki. Allah, sudahlah aku dah balak makan daging aku nih, dah balak aku nih, bangki. Kiai diam baik, tidak ngomong kehalang, bajulah, kulitlah, bagilah, begini. Masalah nih, setahun itu selama ini mungkin kamu pun saya tahu kalau nyembelih tak baca Bismillah. Tak salah, jadi bangki haram. Semua tahu kiai jadi ngaco kan selesai karena kulit gila tetap timbang bagi itu lah. Apa macam ini? Tanyo, tanyo. Jangan sampai daging kita hilang. Ngutuk dulu nyala tuh. Tanyo kiai sepi ke jangan dapat uang. Sama api tak tanya lagi. Setahu kami itu. Kalau nyembelih itu semacam Bismillah, tapi aku jengok, kayak juga mungkin jengok. Budak nyembelih gara-gara kan sapi itu ngamuk, tak sempat ngucap Bismillah lagi, terlanjur nyok. Jadi mau orang lagi, tak apa-apa. Itu hukumnya boleh. Yang penting yang nyembelihnya muslim. Oh macam itu. Jadi walaupun tak ucap Bismillah, walaupun dia sengaja udah ucap Bismillah, yang penting muslim. Lega gitu. Alhamdulillah, apa jadi yang tambah daging. Masih tak tertahan, tak separuh. Kita tertahan, tak separuh. Nah, bukan kali kita bertanya, rugi kita. Ya, macam oleh kasus yang tadi berkawal masalah perceraian tadi. Dua kemungkinan, sisip berzina, sisip itu juga. Tidak sedih atau keceri, masih musibah kecil, tapi musibah besar, sedih dikatakan tidak. Ini lebih bahaya. Kadang-kadang banyak nih asal sudah marah sampai tak latih kau besok dia pun tak latih kau tapi masih balik lagi buat anak lagi. Hapus status sana ini. Kalau salah nanya masalahnya bahaya ya Pak. Jangan salah tak. Bahkan untuk masalahnya bukan kita untuk mencari solusi yang memenangkan kita, tidak. Kalau masalah ini itu boleh tanya sama 3 ustaz untuk memastikan, untuk meyakinkan. Saat ngomong, oh itu putus sudah. Saat ngomong putus, ngomong putus sudah. Kalau masalah seperti ini penting. Ya bukan cari solusi biar dihalalkan, bukan. Ya, ini penting itu. Ketika kau lihat itu, jangan kau langsung melok-melok, jadi kau pastikan. Ya. Kalau kita segan malu nak tanya kiai, tanya siapa yang dekat sama kiai, yang memang tahu pasti kedudukan hukumnya. Oh ya tak apa, itu tuh. Kau tahu dari mana? Ya tak apa. Ya. Kalau dia mana? Aku juga pernah nanya sama kiai dulu. Aku juga tak tahu dulu kenapa Bismillah tak dibaca halal tuh. Kiai tak jelaskan. Tak apa-apa, bahkan kita nyebut ke nama kitabnya, aku lupa deh. Nanti orang yang kita pisau pegang jawaban dia. Jadi kalau bisa nanya kiainya langsung asal. Tas'alu an wajhi dzalika bi syar'i wa hukmi bid-din wa la yahtaju al-muslim fi tahsil ma huwa fardhu alayhi min al-ilm illa tul muddah. Dan wa la yahtaju al-muslim fi tahsil ma huwa fardhu alayhi min al-ilm illa tul muddah. Untuk mencari tahu tentang perkara-perkara yang wajib saja tanpa ada khilaf-khilaf ulama, tidak mempelajari tentang hukum yang sifatnya beda-beda mazhab, ya belajar tentang mazhab Syafi'i saja. Itu tidak harus dengan waktu terlalu lama sebetulnya kalau kita nak belajar bab wudhu, bab sholat. Tapi kalau kita nak luas bahas tentang si pendapat beda pendapat ulama, apalagi beda pendapat mazhab, itu panjang waktunya. Lalu kita awal ambil yang penting-penting yang memang kita butuhkan. Ya sekarang tidak baca bab nikah tidak usah, dulu belum nak kawin. Nak baca bab haji, tak belum. Natal juga bab kaki ada apa? Yang penting dibaca sekarang bab wudhu, bab istinja, bab taharah, bab sholat. Itu yang penting. Kemarin nak pergi, nak membela puasa, jadi bab puasa. Kalau kita tak ajar, tak jelas. Fitasi memang huwa fardhu alaihi min al-ilm illa al-muda wa la yakadu al-hamdu masyaqqa fi dhalika suhulatihi. Bahkan untuk pelajari sesuatu yang wajib ini tidak perlu itu sampai susah payah. Kalau sekedar baca bab wudu secara mazhab Syafi'i, tidak sama kiai pun kita pacak tahu. Kita bisa pelajari itu sangat gampang karena itu sudah orang umum mengetahui perkara itu.
ويكفي طالب الفطان في تعليم ذلك أن يجلس مع العالم المتقن ساعة أو ساعتين من الزمان. Kalau kita untuk belajar yang pokok-pokok agama, yang penting yang dasar kita butuh sehari, tidak butuh waktu yang terlalu panjang. Duduknya sama ustaz, buka waktu mungkin seminggu 2 minggu kita bisa paham bab wudu, bab sholat. Ya, ini tidak perlu sampai bertahun-tahun panjang. Kalau memang tiap hari kita belajar. Tapi kalau nak membahas tentang yang lebih luas, melebar sampai di madhab, pindah madhab, itu tidak cukup waktu yang singkat. Bahkan mungkin kita butuh keluar daerah untuk mencari ilmu itu. Wa ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yakhtub ala mimbar fasalu an yu'allimuhu bima 'allamahu Allah. Fa nazala an mimbarihi fa'allamahu thumma sa'al mimbar fa'atama khutbatahu. Diceritakan pernah suatu hari Rasulullah sedang khutbah di mimbar. Begitu beliau sedang khutbah datang Arabi, orang Dausul. Orang Dausul ini kadang-kadang tidak kenal hukum, tidak kenal etika. Nabi sedang ceramah, dia langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, aku dapat tanya. Nabi sedang khutbah. Maka Nabi nanya-nanyalah kau nanya apa. Dia bertanya minta diajarkan sesuatu yang penting untuk diri dia. Maka Nabi SAW turun dari mimbar, menyampaikan kebutuhan dia tentang ilmu tadi yang dia butuhkan. Selesai, orang Arabi yang Dausul dibalik, Nabi majliskan lagi khutbah sampai selesai. Artinya apa yang dibutuhkan itu memang perkara yang pokok. Disampaikan Nabi. Selesai Nabi nyambung lagi khutbah. Ini terjadi dulu zaman Rasulullah SAW. Artinya untuk hal yang pokoknya ya bisa kita tanya dalam waktu yang singkat. Tapi macam sekarang nak haji, contoh di kamar pada haji belajar. Ya sekarang nak pergi haji belajar lah sekarang. Kalau haji di tahun depan tak harus sekarang kita belajar. Tapi kalau di tahun ini akan pergi haji belajarlah dari sekarang. Tanya. Ya tanyalah sama Ustaz Kiai, ulama yang paham tentang haji. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjut pada pertemuan berikutnya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat rahimahullah, insyaallah ta'ala besok itu kalau kita gabung kita ada majlis zikir ziarah bulanan pada maghrib membaca Asmaul Husna, Qasidah Nuriyah dan munajat di Musalla Al-Fakhr. Jadi lapangan ini dekat pasar kota ada lorong Asia namanya di depan lorong Sunjuju masuk ke dalam. Pada Isya dari situ kita ziarah ke pemakaman pada Cari Ali di belakang rumah sakit Bogor. Setelah dari situ nyambung ke pemakaman Kampung Koji di Pelabuhan Bogor, Pelabuhan Peti Kemas. Dan di situ kita ada zikir, ada juga taklimnya insya Allah. Bogor siapa pun boleh hadir, yang penting laki-laki. Dan hari Ahad ada juga acara haul Habib Alwi bin Syekh Asgab yang di Komplek Asgab 16 Sulu jam 9.30 sampai selesai. Diaturi kalau nak hadir terbuka untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Sayyidi ya
محمد صلى الله عليه وسلم تفتره ونوع وصوم صالح وكان صلى الله عليه وسلم ولا يستوي ولا يشكر ولا يقضي حاجة من الآخرة الله يفرج كربنا وحمنا وغمنا الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصف الشفاء خصوصا نور العيد بتركة فريج الزائد أحسن بالعثمان وكل من أوصانا بالشفاء الإخوان وصل الأحباب والمشفين شفاعا يجد شفاء لا يبدل سقما ولا ألم عباده صالح جالبة البركات داسة الكلشات لنا ولكم المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل